Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng serta komen. Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi ke channel Ring Sentono BF Sukoharjo. Nah, channel yang membahas mengenai seputaran hobi, seputaran ternak, seputaran burung murai ya khususnya ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 29 November 2022, saya akan membahas salah satu pertanyaan yang baru saja masuk itu. Selamat pagi Mas. Iya, selamat pagi, saya bilang gitu. Saya beberapa kali melihat postingan-postingan dari channel jenengan atau channel saya, itu posisi jenengan dalam keadaan bekerja ya. Iya benar. Nah, dan pertanyaannya semacam ini, Mas, bagaimana caranya dari Ring Sentono BF itu melakukan ternak atau usaha ternak murai batu ya, dan dibarengi dengan bekerja di tempat lain. Nah itu oke, jadi simple. Jadi kalau saya itu simple ya. Pertama itu saya buat burung murai atau indukan-indukan kita burung murai itu dibiasakan dalam pola makannya. Nah, dibiasakan dalam pola makannya dalam arti bagaimana? Nah, kalau saya seperti video-video yang lalu, saya hanya menggunakan jangkrik saja saat beternak itu. Nah, saya hanya menggunakan pakan jangkrik. Kadang ya kalau ada ya kroto dikasih sama ulat dikasih, tapi itu tidak menu setiap hari, tidak. Yang menu setiap hari hanya jangkrik sama kalau ada fur aja sih, fur itu. Nah itu nanti sebelum saya bahas di video selanjutnya ini ya, nanti ada sedikit video, tapi saya jelaskan dulu dalam arti kita harus mengetahui kebiasaan burung itu. Nah, kalau di tempat saya ada 11 kandang ternak. Nah, tadi ada 11 induk. Terus yang pastolnya itu cuma ada 4. Yang lolohan atau trotol lolohan juga ada 4. Nah, itu jadi lebih lebih santai, nyaman kalau di pagi hari. Dan intinya kalau teman-teman dalam pekerjaannya itu sibuk sekali, kunci yang pertama, siapkan atau anakan trotolan itu kalau bisa, kalau sudah mandiri segera dijual. Nah itu biar kita tidak banyak nando dari burung-burung pastolan. Jadi kalau saya sendiri hanya beberapa aja yang buat materi, buat nanti materi gantangan. Nah itu saya menyisihkan kurang lebih 4 atau 8. Nah itu ya. Jadi lainnya itu saya langsung jual kepada teman-teman atau sedulur-sedulur semuanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kandang seharusnya yang tingkat keamanannya baik. Nah itu, jadi kalau kita tinggal kerja, jadi rasa was-was itu tidak ada gitu ya. Nah oke, itu sedikit kita beri masukan, cuplikan cerita ya yang dulu pernah saya lakukan itu ya. Kita akan melihat video selanjutnya atau video berikutnya. Ini kegiatan saya kalau pagi, bagaimana saya memberikan pakan jangkrik. Nah jadi setiap pagi itu rutinitasnya bagaimana, terus kita tinggal kerja itu bagaimana, sorenya juga bagaimana. Yang terpenting
kita bisa mengira-ngira pagi hari itu bisa dikasih pakan jangkrik itu supaya bisa sampai sore. Nah, kalau sore itu masih berarti aman kan? Kalau sorenya itu jam 4 itu tinggal sedikit ya, kita tinggal nambah sedikit aja. Gitu simpelnya. Oke, kita cek video selanjutnya. Nah, dari 8 kandang ini sebenarnya untuk memberi pakan itu tidak ribet ya kalau untuk yang ternak ini. Jadi tinggal kita memberikan jangkriknya itu kita kira-kira saja. Tapi kalau kita sudah sering persehariannya itu ya, kita sudah tahu takarannya. Oh, berarti segini sehari. Nah, dan saya pun kalau pagi itu yang ribet itu malah bagian pastol dan trotolnya. Nah, ini sudah kita sambil lihat kandang ya. Itu angrem. Nah, itu angrem dalam. Ini udah netas. Tadi saya cek ada 3. Kemarin netes 4 semua, dan ini alhamdulillah 3 netes semua. Nggak apa-apa, disyukuri saja ya. Dan ini yang poligami, ini masalahnya dia satu glodok itu dibuat berdua, nelur semua. Dan angremnya bareng di satu glodok. Nah, ini yang mulai kacer. Itu udah jadi tapi juga belum produk. Jadi ini sebenarnya tidak ribet ya. Yang ribet itu kita yang pastolnya, tapi pastolnya saya taruh di tempat lain. Nah, kita tinggal memberi jangkriknya itu saja. Jadi kalau saya hanya memberi pakan itu pagi, misalkan saya cuma pakan jangkrik saja ya. Nah, jadi secukupnya kita kira-kira biar jangkrik ini nanti bertahan sampai sore atau enggak. Nah, tinggal sore itu nanti kita cek. Oh, ternyata masih. Kalau masih ya berarti aman. Nah, itu. Dan karena ini lagi ngeloloh, jadi saya berikan tambahan yang agak banyak itu. Yang lainnya sesuai pada porsinya saja. Tapi biasanya kalau sudah sering itu akan tahu sendiri kok. Oh, berarti kandang ini porsinya segini. Oh, yang poligami berarti porsinya ditambahin lagi, karena apa ya, yang makan kan juga banyak. Nah, itu. Nah, ini kemarin sudah habis ya. Sambil kita review, anting-antingnya sudah habis. Tuh. Nah, yang lama itu pastolan yang semacam ini. Nah, kalau di tempat saya itu masih sedikit ya. Nah, alhamdulillah setiap burung itu sudah netes, sudah selesai di loloh, dia sudah mandiri. Alhamdulillah teman-teman sedulur-sedulur banyak yang beli. Jadi saya hanya menyisakan
sedikit saja. Ini di sini ada 3, di rumah satu ini ada 3, di rumah satunya ada 2 dan 2 sama lolohannya 4. Nah itu jadi yang di luar pastol sama lolohan itu hanya ada 8 ya, hanya ada 8. Jadi agak ringan juga. Dan tips saya kalau kita pengen hobi dalam kicau itu ya kita sisihkan sedikit saja misalkan. Nah kalau sudah mandiri, kalau sudah pastol bisa kita lepas untuk dijual ke teman-teman kita yang membutuhkan itu. Nah jadi enaknya semacam itu ya. Nah, jadi kalau pagi agak ringan, nah kita bisa berangkat kerja itu juga tidak buru-buru semacam itu. Nah jadi itu ya. Jadi sebenarnya simpel kok, nggak susah. Kita mau kerja sambil beternak murai itu bisa sebenarnya. Nah yang agak lama itu ya burung-burung semacam ini. Kita harus kasih beri makan jangkriknya, harus dipotongi kaki-kakinya gitu. Jadi yang agak lama itu. Setiap burung kita berikan jangkrik. Oke kita skip dulu aja ya. Kita skip dulu aja. Nah karena di tempat saya itu burungnya hanya diberi makan jangkrik, jadinya ya agak simpel sih, tidak diberi kroto yang rutinan atau ulat yang rutinan atau yang lain-lain, tidak. Yang rutin itu hanya jangkrik saja. Selama ini menggunakan jangkrik dari yang ternak sampai yang pastol-pastolan itu, tapi ya dengan catatan jangkrik itu kita beri pakan racian yang pernah saya sharing. Nah yang di rumah ini ada 2 ya, pastolan juga. Nah ini ada 2, udah habis nggak ada ya. Nah kalau ada yang lolohan, kalau ada lolohan semacam ini ya, ini ada 4 anakan. Kita opsinya 1, kita belajar istri untuk meloloh anakan tersebut. Nah, pasti bisa istri saya juga ini. Jadi alhamdulillah istri saya hanya di rumah. Dia mengurus anak-anak dan mengurus murai batu yang usianya lolohan. Jadi yang ngeloloh itu istri. Nah kita berikan pelajaran pada istri setiap berapa jam sekali ngelolohnya, terus bagaimana ngelolohnya. Nah itu kita kasih penjelasan ke istri. Nah itu. Dan opsi yang kedua itu bisa kita loloh induk. Nah kalau loloh induk itu bisa selama 1 bulan atau 1,5 bulan kita baru bisa panen. Nah itu ya opsi yang kedua kan itu kalau kita posisi bekerja loh ya.
Opsi yang ketiga, kalau kita punya anakan trotolan itu bisa kita berikan ke jasa loloh. Nah, kalau di tempat saya jasa loloh itu per burung ada yang 75 sampai 100.000 per ekor. Nah, itu dia ngelolohnya itu sampai nangkring sampai mandiri seperti itu. Jadi kalau untuk di jasa loloh ya kita harus merogoh kocek lagi. Kalau saya sih tidak usah seperti itu. Nah, mending kita loloh induk atau loloh pada atau yang loloh pada istri kita. Istri kita dikasih cara-caranya meloloh itu ya nanti pasti bisa. Dan alhamdulillah selama ini yang loloh juga istri saya gitu. Nah, itu ya review sedikit mengenai kita posisinya bekerja tapi pengen ternak murai batu. Nah, jadi ya di situ mudah, sebenarnya mudah. Nah, kita sambil lihat anakan trotolnya itu. Oke. Sebenarnya dia sudah mau mandiri sih. Sudah mau mandiri, kita posisi seperti ini kita belajar bagaimana trotolan ini untuk bisa mandiri nonton pakan sendiri itu ya. Ini baru kita pelajari. Nah, ini udah gede-gede ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, dulur-dulur. Jadi tidak usah takut bila kalian bekerja dan tapi pengen punya usaha sampingan ternak murai batu ya sebenarnya bisa. Tinggal kita bagaimana cara mengatasi waktu-waktu tertentu. Nah, itu ya. Nah, dan yang usia lolohan itu sama pakan lolohannya ini pakan kucing. Nah, itu sambil kita review video, kita juga mau menyiapkan pakanan untuk lolohannya ya. Untuk dikasih air hangat supaya nanti dia ngembang ya, habis ngembang airnya dingin, tinggal kita berikan ke murai batu trotolannya tadi. Nah, yang ini yang dua itu tadi kita berikan pakan jangkrik ini. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran-gambaran buat teman-teman yang posisi bekerja pengen usaha ternak murai batunya. Itu dulu ya. Nah, ini berhubung sudah kurang lebih 10 menit sudah mengembang, bisa langsung kita berikan ke trotolannya ya. Nah, itu.
juga belajari ini supaya bisa mandiri dengan nanti pakannya ini ditaruh dalam dan dikasih kroto untuk dia belajar mandiri tadi. Review semacam ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjutkan pembahasan yang lain gitu ya. Nah, itu tadi review kegiatan kalau di pagi hari ya. Jadi tema pada pertemuan kali ini atau tema pada video ini, mohon maaf, bagaimana kalau kita sibuk bekerja tapi pengen punya usaha ternak batu? Jawabannya sangat bisa, sangat bisa. Nah, yang terpenting saya ulangi lagi, kita harus punya satu kandang. Kalau kita sudah niat usaha ternak murai batu ya, kita siapkan kandang yang tingkat keamanannya bagus, supaya nanti kalau kita tinggal bekerja, kita tidak was-was untuk meninggalkan kandang ternak. Terus pakan, usahakan pakan itu kita bisa mengira-ngira dan kita membiasakan burung murai kita, indukan-indukan kita itu supaya bisa biasa. Nah, yang ketiga, kita mengajari istri kita untuk meloloh anakan atau trotolan kita. Nah, itu yang paling penting. Kalau enggak ya opsi seperti yang saya bilang tadi, ada 3 opsi tadi untuk masalah loloh itu ya. Terus kemungkinan itu aja sih. Yang terpenting ada tekad niat dan saling bertukar pikiran, saling berbagi kepada teman-teman sesama peternak. Itu aja sih kalau saya. Nah, itu jadi bisa dikatakan jawabannya sangat simpel. Bisa. Kita bekerja sibuk seperti saya ya. Saya berangkat jam 7 pagi harus sampai di tempat kerja. Pulang jam 4 sore itu baru sampai rumah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ternakan saya itu lebih meningkat malahan itu. Dan tadi saya juga ngecek seperti video tadi ya, itu ada yang netas 3 ekor, alhamdulillah itu, tapi belum saya panen gitu ya. Nah, mungkin sedikit penjelasan, sedikit pencerahan bahwasanya kalau saya pribadi itu bisa, dalam arti kita bekerja di tempat lain dan kita beternak, usaha ternak di rumah itu intinya bisa. Jadi poin-poin tadi tolong bisa dipahami ya, jadi semacam itu. Oke, tidak usah panjang lebar untuk video kali ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan channel saya, suka dengan video-video saya mohon dukungannya untuk lebih berkembang lagi ke depannya dengan subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng ya, agar nanti video pembaruan video saya bisa terupdate di tempat teman-teman semua. Dan misalkan teman-teman ada pertanyaan kita bahas nanti, silakan WA ini, silakan WA atau komen di bawah ini gitu. Gitu saja ya penjelasan singkat saya, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi, salam dari Sukoharjo, salam lestari, salam ternak sampai mana. Tetap jaga kualitas trotolan kita, jaga kualitas harga burung murai, agar kita sebagai peternak juga bisa lebih baik lagi gitu ya. Kurang lebihnya itu aja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.